Shalom umat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita kembali bersama-sama ada dalam ibadah Cool Online. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
untuk karya-Mu yang besar di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang kami percayai ya Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami datang Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami, mempersembahkan kepadamu. Bapa yang baik bagi setiap kami. Berkati Kul pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap kami, memenuhi kembali hati kami dengan kasih. Melawat setiap kami di tempat kami masing-masing. Hadirat-Mu beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu.
gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari nyatakan dengan imanmu kepada Tuhan. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Nyatakan sekali lagi. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Janji-Mu itu yang kami pegang teguh ya Tuhan pada hari ini. Bahwa Engkau berjanji Tuhan, di dalam Engkau ada kehidupan, kehidupan yang kekal. Di dalam Engkau ada jalan, jalan kebenaran ya Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami, tuntun setiap kami di dalam kebenaran firman-Mu. Agar Engkau mendapati setiap kami, umat-umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan boleh memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Roh kami lebih menyala-nyala lagi karena kuasa kebenaran firman-Mu yang membangkitkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Kristus. Dan biarlah dimanapun anak-anak-Mu berada, kuasa Roh Kudus bekerja, mencengkeram setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, bahkan membangkitkan spirit kami. Di tengah situasi dan keadaan yang sangat-sangat tidak mendukung ini, kami tetap menyala-nyala di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami tetap bersukacita dalam beribadah. Kami tetap memuji, menyembah Tuhan, dan doa kami terus kami panjatkan di hadapan Tuhan. Berkati firman Tuhan dan berkati setiap pendengar yang ada. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di bulan ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema pemenang kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan
yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus sebagai penulis daripada kitab Roma menasehatkan dan mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada bahwa mereka yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka di dalam Yesus mereka direncanakan, diposisikan, didudukkan sebagai orang-orang yang menang. Menang dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena Kristus yang telah mengasihi kita, sehingga Kristus memberikan kemenangan atas setiap kita. Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini tidak semudah membalikkan tangan. Tidak semudah yang kita harapkan dan kita inginkan, Bapak Ibu Saudara. Ternyata untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus memiliki tekad yang kuat di dalam kehidupan kita. Badai, tantangan, pergumulan harus disikapi dengan tekad yang kuat untuk tetap menjadi pemenang dalam situasi keadaan apapun. Yang kedua, untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini, maka kita pun juga harus siap diproses. Bahkan proses itu mengembangkan, memperbesar rohani kita, iman kita, kemampuan kita, kecakapan kita, dimensi kita. Oleh sebab itu kita harus siap untuk diproses dan berpikir yang benar atas setiap proses yang ada. Untuk menjadi pemenang dalam kehidupan, maka saudara juga harus siap menghadapi kesukaran. Kadang-kadang badai dalam kehidupan ini dipakai oleh Tuhan untuk melatih kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak buah kapal yang tangguh itu tidak dilatih dari gelombang lautan yang tenang, tidak dilatih dari angin-angin sepoi di tengah lautan, tapi dilatih oleh ganasnya ombak, dilatih oleh badai topan yang ada di tengah lautan, sehingga membentuk pribadi yang tangguh. Demikian juga dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang pemenang di dalam Kristus. Tentunya kita harus siap menghadapi kesukaran. Bagaimana kesukaran itu melatih iman kita, melatih pengharapan kita, melatih ketekunan kita, melatih keyakinan kita, melatih kesungguhan kita, kesetiaan kita. Untuk kita akan terus berjalan dalam kebenaran, dan pada waktunya kemenangan demi kemenangan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini tentunya juga kita harus kokoh di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kokoh di dalam iman ini. Sebab sekalipun kita sudah menjadi anak Tuhan, apabila kepercayaan dan keyakinan kita itu seperti sebuah perahu yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari, maka Yakobus pertama ayat yang ke-6 dan ke-7 memberikan pernyataan kebenaran firman Tuhan. Engkau tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemenang harus kokoh dalam iman. Dan biarlah apa yang terjadi hari-hari ini membuat iman kita menjadi seperti baja. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, untuk menjadi pemenang, maka kita pun juga harus siap untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Seseorang yang menyerah di dalam kehidupan ini, maka orang itu tidak akan pernah sampai kepada garis finish dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Keputusasaan dan sikap hati yang menyerah membuat kita akan gagal sampai kepada destininya Tuhan, tujuan ilahi, perencanaan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Apapun yang terjadi, tetap punya semangat, tetap punya antusias rohani
untuk terus maju di dalam Tuhan. Wanita 12 tahun pendarahan, apabila dia menyerah ketika menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi kesulitan, maka tidak akan pernah sampai bisa menjamah jubah Yesus dan mengalami kesembuhan. Bartimius ketika dia berseru-seru, "Hai anak Daud, kasihanilah aku," dan banyak orang menghambat, banyak orang menggertak supaya dia menutup mulutnya dan diam. Kalau Bartimius menyerah, maka Bartimius tidak akan pernah mengalami mukjizat. Matanya yang buta menjadi melihat oleh karena kuasa dan mujizat Yesus. Dalam kehidupan kita juga begitu. Apabila saudara menyerah, hari ini saya mau katakan bangkit. Sebab engkau direncanakan Tuhan menjadi pemenang dalam kehidupan. Oleh sebab itu jangan menyerah, bangkit kembali. Haleluya. Nah, untuk menjadi pemenang Bapak Ibu Saudara, maka fokus kita juga jangan kepada persoalan. Fokus kita bukan kepada masalah, fokus kita bukan kepada kekalahan, tetapi fokus kita kepada kemenangan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan telah menempatkan, merencanakan, memposisikan saudara dan saya untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Oleh karena Dia, Yesus yang mengasihi kita, akan mengangkat, akan menolong, akan membawa kita kepada kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemenang dalam kehidupan, jenis-jenis kemenangan apa Bapak Ibu Saudara yang harus kita raih di dalam perjalanan hidup kita ini? Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus menang atas dosa yang pertama. Tidak ada doa yang berkuasa ketika seseorang masih menghidupi kehidupan dosa dan kejahatan dalam hidupnya. Tidak akan ada doa yang menggoncangkan kerajaan Allah ketika yang berdoa masih membiarkan hidupnya dilumuri dan dikuasai oleh dosa. Nah, oleh sebab itu, maka pemenang kehidupan yang pertama adalah menang atas dosa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dalam Lukas 4 ayat yang ke-13, bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan yang dilakukannya kepada Yesus dan tidak menghasilkan kemenangan tetapi kekalahan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ayat ini juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika iblis selesai mencobai setiap saudara dan saya, dan ternyata kita memiliki kemenangan atas pencobaan-pencobaan yang ingin menyeret kita, membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan saudara dan saya bertekad untuk menang atas dosa, untuk tetap hidup dalam kebenaran, untuk tetap hidup dalam perkenanan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab berkata, ia tidak mundur atau tidak menyerah, tetapi menunggu waktu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi dan kondisi yang sekarang ini bisa menjadi waktu yang baik buat iblis, Bapak Ibu Saudara, untuk menyodorkan, untuk menawarkan, untuk merayu, untuk membujuk setiap kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang akhirnya jatuh dalam dosa. Sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, maka dosa itu akan menghancurkan kehidupan kita. Dosa itu akan menghancurkan masa depan kita. Dosa itu akan menghancurkan keluarga kita. Dosa itu akan menghancurkan bisnis kita. Dosa itu akan menghancurkan pekerjaan kita. Dosa itu akan menghancurkan yang baik yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita harus tetap bertekad untuk menjadi pemenang. Dosa akan menjadikan saudara dan saya malas untuk membaca firman Tuhan. Dosa akan menjadikan saudara dan saya hilang kerinduan untuk menjadi pribadi yang konsisten berkomitmen dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan. Dosa akan membuat kita tidak lagi, Bapak Ibu Saudara, memiliki pengurapan atas hidup kita, kuasa dan otoritas atas hidup kita. Dosa membuat hidup kita tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan
oleh kuasa Roh Kudus, dari perbudakan dosa, dari ikatan dosa. Saudara dan saya sudah dilepaskan, sudah diberikan kemenangan. Maka hari ini kita harus bangkit dan bertekad untuk tetap hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Pemenang kehidupan, maka pemenang kehidupan itu yang pertama, dia menang atas dosa dalam kehidupannya. Memang dosa masih ada di dalam daging kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berikan kesempatan, kalau kita tidak berikan celah, tetapi Roh Kudus, Roh kita juga yang menyala-nyala, hidup di dalam kebenaran firman Allah yang akan menguasai seluruh hati, pikiran, jiwa, dan kehidupan kita. Hiduplah oleh Roh, maka segala keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan dipimpin dan dituntun serta sesuai dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus bertekad untuk tetap menang atas dosa. Sehingga doa kita powerful, doa kita berkuasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, saudara tetap memiliki kekuatan bersama Roh Kudus di dalam Yesus Kristus untuk bangkit hidup dalam kebenaran, menang atas dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan biarkan dirimu terpuruk dan terpuruk, semakin tenggelam, dan dosa menenggelamkan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus kembali minta kuasa darah Yesus untuk menguduskan kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Jikalau kita meminta ampun kepadanya, berbalik kepadanya, maka Dia Allah yang setia yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Roh Kudus ingatkan akan peristiwa anak bungsu. Bagaimana anak bungsu hidupnya jauh dari Allah. Dan orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah, maka dia sangat dekat dengan dunia dan dosa. Sehingga dia terperosok dan hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan. Hidupnya makin menderita, makin terpuruk, dan makin susah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia bertekad untuk kembali kepada Bapaknya, maka ingat Bapak Ibu Saudara, Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang membuka hati dan membuka tangan untuk menerima siapapun yang mau kembali kepada Dia. Walaupun kita tidak setia, tetapi Allah kita tetap setia dalam kasih-Nya kepada saudara dan saya. Jadi yang pertama, kita harus menang atas dosa dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemenang kehidupan. Yang kedua adalah menang atas kasih mula-mula. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tetap mempertahankan dari degradasi, dari penurunan, dari kemerosotan. Kasih mula-mula yang banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5, firman Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini merupakan peristiwa nyata yang terjadi di jemaat Efesus. Sekitar tahun 60-an, Paulus pergi ke Efesus dan memberitakan Injil di sana. Ada 12 orang mula-mula yang dimenangkan, mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka membuka hati, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka bertekun dalam pemberitaan firman Allah, mereka bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan, mereka bertekun bersaksi. Bahkan tanda-tanda heran dan ajaib terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Hanya memegang kain atau jubah daripada Rasul Paulus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kerasukan roh jahat dilepaskan, oleh karena mereka punya spirit yang berkobar-kobar, spirit yang menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara, ditulis oleh Rasul Yohanes,
Apa yang semula terjadi di jemaat di Efesus didapati oleh Tuhan di dalam waktu-waktu kemudian. Mereka mengalami degradasi, mereka mengalami penurunan, mereka kehilangan kasih semula, yaitu kasih yang berkobar-kobar kepada Kristus. Yang kedua, diingatkan juga kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayat 11. Ya, janganlah kendor dan biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita evaluasi, kita cek, lihat apakah roh kita tetap berkobar-kobar dengan Kristus dalam dimensi kasih mula-mula. Ada kerinduan yang dalam, kerinduan yang kuat, kasih mula-mula yang berkobar-kobar untuk berjumpa, untuk menemui Yesus, untuk suka tinggal dalam hadiratnya, untuk memiliki kehausan dan kelaparan di dalam merenungkan Taurat dan firman Allah, untuk memiliki kehausan dan kelaparan untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, untuk terus bersekutu, beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan, apakah semangat pelayananmu hari ini masih seperti semula ketika engkau memberikan hidupmu dan menyerahkan untuk menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Apakah masih berkobar-kobar atau sudah mulai kehilangan arah? Atau sudah mulai seperti tadi, kehilangan kobaran api yang menyala-nyala itu dalam hati, jiwa, dan spirit kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menjadi pemenang untuk tetap memiliki kasih mula-mula di dalam Tuhan. Bahkan kasih itu semakin berkobar-kobar, semakin bertambah-tambah, dimensinya semakin besar di hadapan Allah hari-hari ini. Sebab ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang bisa menjadikan roh kita menjadi melemah, roh kita menjadi surut, roh kita menjadi tawar, bahkan spirit kita menjadi padam, Bapak Ibu Saudara. Kami puji Tuhan, hari ini kau mendengar kebenaran firman Allah. Pertahankan dan kobarkan kasih yang semula-mula. Apapun yang sedang terjadi harus menang untuk memiliki kehidupan yang seperti dulu pernah ada di dalam kehidupan kita, yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Satu kerinduan yang kuat, satu keinginan yang kuat untuk senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Satu kehausan dan kelaparan yang dahsyat untuk merenungkan Taurat Tuhan. Satu kobaran api yang menyala-nyala dalam hati dan jiwa kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau engkau sudah tidak lagi punya spirit, punya semangat untuk mengambil bagian di dalam pelayanan, atau jemaat Tuhan tidak lagi mengambil bagian di dalam ibadah, atau secara pribadi tidak lagi punya kerinduan untuk membaca, untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk bersekutu dalam kehidupan kita, jangan kita sudah mulai mengalami kekalahan untuk hidup dalam kasih mula. Tapi saya berdoa, saudara bangkit kembali, persekutuan dengan Roh Kudus, mengobarkan roh, jiwa, dan hatimu untuk tetap menyala-nyala dengan Yesus Kristus Tuhan. Keadaan apapun tidak akan memadamkan jiwaku, tidak akan menyurutkan hatiku, dan tidak akan menenggelamkan kobaran rohku untuk tetap menyala-nyala di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, tidak peduli sedahsyat apapun badai sedang menerjang dan menerpa kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, seberapapun hebatnya pergumulan itu menekan kehidupan kita, biarlah engkau tetap berkata, rohku tetap berkobar-kobar di dalam Roh Kudus untuk tetap mempermuliakan, meninggikan, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kasih mula-mula ini harus tetap dipertahankan. Jangan izinkan terdegradasi. Para murid gereja mula-mula hatinya dipenuhi dengan kasih Kristus dan penuh dengan Roh Kudus sehingga berkobar-kobar melayani Tuhan,
berkobar-kobar mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Walaupun di sekitarnya ada tantangan, ada ancaman, ada aniaya, bahkan Stefanus harus meregang nyawa oleh karena kesaksian dan pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya harus tetap mempertahankan kasih mula-mula, menang atas apapun yang ingin mengalahkan kasih mula-mula dalam kehidupan kita. Setuju? Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pemenang kehidupan yaitu menang dalam peperangan rohani. Kalau tadi dosa, maka sekarang ini peperangan rohani. Hidup ini setiap saat adalah peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari, ya Bapak Ibu Saudara, begitu kita bangun pagi hari, masuk di hari yang baru, maka kita sedang masuk dalam medan peperangan rohani. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat 5, Alkitab berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Salah satu medan peperangan rohani itu adalah ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, akan menentukan apa yang akan kita putuskan dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan, maka berikutnya itu juga yang akan mendrive, yang akan membawa kita ke dalam perbuatan-perbuatan kita. Sebab apa yang kita putuskan itu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, itu juga akan membentuk sifat atau karakter dalam kehidupan kita. Dan akhirnya karakter itu akan menjadikan kita sebagai pemenang dalam situasi dan keadaan apapun. Nah, pikiran kita, pikiran menjadi poin yang penting juga di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus pun juga berkata dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang benar, pikirkan yang suci, pikirkan yang mulia, pikirkan yang patut dipuji. Dalam Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Satu kali Tuhan Yesus menegur Petrus di dalam Matius 16 ayat yang ke-23. Karena Petrus sedang tidak dalam posisi memikirkan pikiran-pikiran kerajaan Allah atau apa yang dipikirkan oleh Bapa. Tetapi Petrus sedang ada dalam posisi memikirkan perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Sehingga Petrus masuk di dalam jebakan kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari ini adalah peperangan rohani. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu Yosua ingin masuk tanah Kanaan, salah satu pesan Tuhan yang kuat kepada Yosua adalah hendaklah dia memperkatakan firman Allah dan merenungkan, ya, apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, pikiran kita menang untuk tetap bertahan di dalam kebenaran firman Allah, pikiran kita tetap menjadi pikiran yang selaras dan sesuai dengan firman Tuhan, maka di dalam pikiran kita akan mengalami kemenangan di dalam area peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa kita sadari ada banyak yang disodorkan oleh dunia, bahkan oleh diri kita sendiri dalam pikiran kita, untuk kita memikirkan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang tidak baik dalam hidup kita. Dan ketika kita membiarkan pikiran kita tercemar, Bapak Ibu Saudara, maka itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu kita bisa melihat keputusan-keputusan yang tidak selaras dengan firman Allah itu bersumber dari pola pikir kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Dan pikiran kita ini adalah arena peperangan rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah Roh Kudus mengingatkan, menguduskan pikiran kita, membuat kita selaras dengan pikiran apa yang ada di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang menang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kau pikirkan hari ini akan mempengaruhi keputusanmu. Dan apa yang kau putuskan akan mempengaruhi apa yang akan kau perbuat. Dan apa yang kau perbuat akan mempengaruhi sifat, watak, dan karakter kita. Dan watak dan karakter kita akhirnya akan menentukan saudara dan saya menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, apapun yang terjadi. Miliki pikiran yang benar sehingga sudut pandang kita juga benar, perkataan-perkataan kita benar, keputusan-keputusan kita benar, langkah-langkah kita benar, yang kita lakukan juga dalam kebenaran. Dan akhirnya saudara dan saya akan tetap ada di dalam kemenangan. Jangan izinkan pikiran-pikiran yang jahat merasuki pikiran kita. Sekalipun orang lain berbuat jahat dalam kehidupan kita. Jangan izinkan pikiran-pikiran yang busuk ada dalam kehidupan kita. Sekalipun orang lain memperlakukan kita dengan hati yang busuk, tetapi pikiran kita harus tetap benar. Pikiran kita harus tetap mulia. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Maka saudara dan saya akan melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak benar akan diubah oleh Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap menjadi pemenang di dalam peperangan rohani, khususnya dalam arena atau medan peperangan rohani, yaitu pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab ketika engkau merenungkan Taurat Tuhan, pikiran kita dikuasai dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita lihat, maka itu dari sudut pandang kebenaran firman Allah. Segala sesuatu yang kita putuskan, itu semuanya berdasarkan firman Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan selaras dengan firman Tuhan. Dan orang-orang yang ada dalam posisi seperti ini, maka kemenangan akan menjadi jaminan dan bagian dalam hidupnya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemenang dalam kehidupan, maka jenis kemenangan Bapak Ibu Saudara yang harus kita alami, yang harus kita raih adalah menang atas pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, walaupun kadang-kadang percobaan atau ujian kehidupan ini sangat berat, sangat menakutkan, sangat mencekam, tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya harus tetap memiliki tekad untuk menjadi pemenang bersama Yesus Kristus. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Konteks daripada latar belakang ayat ini adalah ketika Elia bertemu dengan nabi-nabi Baal. Tuhan siapa yang hidup? Tuhan siapa yang dapat membakar korban bakaran? Kita tahu Tuhannya Elia adalah Tuhan yang hidup, dan hari ini juga yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia juga sedang membutuhkan saudara campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, campur tangan dalam pergumulan hidup ini. Kenyataan dan realitas Tuhan turun tangan atas kehidupan anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seberat apapun dan sebesar apapun tantangan sedang kau hadapi hari-hari ini, maka Tuhanmu tidak tidur, Tuhanmu boten sare, kata orang Jawa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu
setia menyertai setiap langkah anak-anaknya. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan di mana tangannya tetap memegang kehidupan saudara dan saya. Sekalipun hidupmu diterpa badai topan yang dahsyat, maka tangan Tuhan tetap lebih kuat. Tidak akan bisa badai itu melepaskan hidupmu dan hidupku dari genggaman tangan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus menang. Tapi Pak, pergumulan saya sangat berat sekali ya. Bapak Ibu Saudara, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia harus diperhadapkan dengan tantangan yang hebat antara kematian Bapak Ibu Saudara. Dan kalau dia tidak ingin mati, dia harus menyembah dewa patung Nebukadnezar. Kalau dia ingin mati, maka dia harus tetap menyembah Allah. Hari-hari ini juga begitu dalam pergumulan hidup. Kadang-kadang dunia ingin menyeret kita untuk menawarkan strategi-strategi yang jitu, tetapi strategi yang bertentangan dengan firman Allah, untuk menawarkan kita jalan keluar atas pergumulan hidup, tetapi jalan keluar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, apapun pergumulan hidupmu, di tengah-tengah keluarga, masa depanmu, keuanganmu, ekonomimu, kesehatanmu, pergumulan hidupmu hari ini, engkau dan aku harus tetap bertahan bersama dengan Kristus, tetap percaya dan berharap di dalam Kristus, tetap beriman di dalam Kristus, bahwa Yesus mampu menolong kita untuk membawa kita keluar dari pergumulan ini. Sekalipun Sadrak dan Mesak serta Abednego harus dilemparkan ke dalam dapur api, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam dapur api pun Allah sanggup menolong anak-anaknya. Hari ini saya mau juga katakan kepada saudara, di tengah situasi dan kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, Yesus mampu dan sanggup menolong kita. Sebesar, sedahsyat, sehebat apapun, Allahmu masih lebih hebat dan lebih dahsyat dari pergumulan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Allah yang sudah merencanakan kita, Allah yang sudah menjanjikan kepada kita, Allah yang sudah memberikan kita kemenangan, bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Oleh karena Dia Yesus yang mengasihi kita, maka saya yakin dan percaya Allah tidak pernah berdusta. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara dan saya dapat menjadi pemenang dengan pertolongan Roh Kudus dan kuasa daripada Yesus Kristus Tuhan. Kita harus menang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus atas dosa di dalam kehidupan ini. Kita harus menang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus untuk tetap hidup dalam kasih mula-mula, bahkan semakin berkobar-kobar ke depan. Kita harus menang dalam peperangan rohani, khususnya dalam area yang ada dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita tetap merenungkan, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita harus menang terhadap pergumulan dalam hidup ini bersama Yesus Kristus Tuhan atas pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita dudukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami percaya Kau telah memberikan kemenangan bagi kami. Apapun yang terjadi, Engkau tidak merencanakan kekalahan atas hidup kami, tetapi Engkau merencanakan kemenangan atas setiap kami, dan biar setiap kami bangkit untuk menjadi pribadi pemenang dalam situasi kondisi apapun, bukan karena kekuatan, kemampuan kami, pengetahuan kami, tetapi karena pertolongan Roh Kudus, kuasa Yesus Kristus Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Apapun keadaannya, kami percaya setiap kami akan keluar sebagai pemenang bersama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.